Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini lebih semangat ya belajarnya, walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi ukuran letak data. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ukuran penyebaran data, yaitu min, median, dan modus untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ukuran letak data untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, yang pertama adalah ukuran letak data tunggal. Yang pertama ada kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas, yaitu disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah yang disebut juga dengan median atau Q2, dan kuartil atas Q3. Kemarin kita sudah belajar tentang mencari median ya untuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, sekarang kalau kita mencari kuartil, itu caranya sama dengan mencari median. Jadi apabila Q2 atau mediannya suatu kumpulan data sudah ditemukan, jadi Q2-nya itu sudah ditemukan, maka Q1 itu terletak di antara nilai data terkecil X min dengan Q2. Jadi Q1 itu letaknya di antara data terkecil dengan mediannya, sedangkan Q3 itu letaknya di antara Q2 dengan data terbesar. Nilai kuartil KI dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus berikut. Kuartil KI disimbolkan dengan KI sama dengan nilai data ke I kali N plus 1 dibagi 4. Ini rumusnya ya, kalau kita mencari rumus kuartil ke I. Dengan I-nya itu dimulai dari 1, 2, dan 3. Kemudian N-nya itu adalah banyak data. Nah, jika nilai I kali N plus 1 dibagi 4 bukan bilangan bulat, artinya nilainya itu ada desimalnya ya, sisa desimalnya, maka nilai kuartil ke I-nya ditentukan dengan menggunakan interpolasi linier seperti berikut. Misal kuartil ke I terletak di antara nilai data ke N dan nilai data ke N plus 1, maka kuartil ke I-nya dihitung menggunakan rumus data ke N ditambah D kali data ke N plus 1 dikurangi dengan data ke N. D-nya itu adalah nilai desimalnya. Nah, ini rumus untuk menghitung kuartil. Selanjutnya adalah desil untuk data tunggal. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nilai desil ke I, DI dirumuskan sebagai berikut. DI atau desil ke I sama dengan nilai data ke I per 10 kali N plus 1. Jadi I-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 9. N-nya itu adalah banyak data. Nah, setelah desil ada juga persentil untuk data tunggal. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Persentil ke I disimbolkan dengan PI, dirumuskan sebagai berikut. PI atau persentil ke I sama dengan nilai data ke I per 100 kali N plus 1. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan 99. N-nya adalah banyak data. Nah, untuk desil dan persentil, jika nilainya bukan bilangan bulat, maka DI dan PI-nya ditentukan menggunakan rumus interpolasi linier, seperti pada kuartil yang tadi. Nah, sekarang ukuran letak data berkelompok. Yang pertama ada kuartil. Sama kayak data tunggal tadi ya.
Jadi, nilai kuartil dari data berkelompok berukuran N dirumuskan dengan QI, kuartil KI, sama dengan LI. LI-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartil KI, ditambah 1/4 kali N. N itu adalah banyak data, dikurangi frekuensi kumulatif kelas kuartil KI, FKQI, frekuensi kumulatif kuartil kelas kuartil KI, dibagi dengan FQI, frekuensi kelas kuartil KI kali P. P-nya itu panjang kelas. I-nya itu dimulai dari 1, 2, dan 3. Jadi, untuk mencari nilai kuartil pada data berkelompok, kita gunakan rumus QI sama dengan LI ditambah 1/4 kali N dikurangi FKQI dibagi FQI kali P. Pada data berkelompok, kelas kuartil KI adalah kelas interval yang memuat nilai data KI kali N/4. Kemudian, pada data berkelompok, kita akan juga menghitung desil. Nah, untuk desil pada data berkelompok, rumusnya adalah DI sama dengan LI ditambah I per 10 kali N dikurang FKDI dibagi dengan FDI kali P. DI itu berarti desil ke I. LI itu adalah tepi bawah kelas desil ke I. N-nya itu banyak data. Ingat, N-nya nanti dibagi 10 karena dia desil. FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. FDI adalah frekuensi kelas desil ke I. Dan P-nya adalah panjang kelas. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan 9. Pada data berkelompok, kelas desil ke I adalah kelas interval yang memuat data ke I kali N per 10. Nah, sekarang ada persentil untuk data berkelompok. Nilai persentil untuk data berkelompok dirumuskan dengan PI, persentil ke I, sama dengan LI ditambah I per 100 kali N dikurangi FKPI dibagi dengan FPI kali P. PI itu berarti persentil ke I, LI itu adalah tepi bawah kelas persentil ke I, N-nya itu adalah banyak data, FKPI itu berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I, P-nya panjang kelas. Nah, I-nya itu adalah dimulai dari 1 sampai dengan 99. Pada data berkelompok, kelas persentil ke I adalah kelas interval yang memuat data ke I kali N per 100. Nah, itu adalah rumus-rumus untuk ukuran letak data tunggal dan data berkelompok. Oke ya, perhatikan contoh berikut. Diberikan data nilai ulangan matematika kelas 12 berikut. Jadi ini sudah diketahui frekuensinya ini, data dan frekuensinya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan kuartil bawah, desil ke-7, dan persentil ke-48. Oke, kita akan gunakan rumus ukuran letak data pada data berkelompok. Nah, kita akan hitung kuartil bawah dulu. Kita cari dulu rumusnya. Rumusnya yang sudah kita bahas tadi. Kuartil bawah adalah rumusnya QI sama dengan LI ditambah 1/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi
kelas kuartil ke I kali P. Nah, di sini ini adalah rumusnya. Kita akan cari di manakah letak Q1-nya, kuartil bawah atau Q1 ya. Di sini kuartil bawah atau Q1. Kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Seperti yang sudah pernah kita pelajari kemarin. Jadi yang pertama kita tulis 6, ditambah 8, ditambah 12, ditambah 10, ditambah 6, ditambah 8. Jadi banyaknya data ini ada 50. Jadi di sini diketahui N-nya sama dengan 50. Nah, sekarang kita cari letak dari Q1. Jadi Q1 itu sama dengan nilai data ke 1/4 kali N. Jadi di sini sama dengan nilai data ke 1/4, N-nya kita ganti 50. Kemudian kita hitung ya. Nilai data ke 50 dibagi 4, 12,5. Jadi 12,5 ini, data ke 12,5 ini masuk di interval yang mana? Nah, data ke 12,5 itu ada di sini, di frekuensi kumulatif 14. Jadi kuartil bawahnya itu terletak di interval 64 sampai dengan 67. Jadi ini adalah kelas Q1. Kalau sudah ketemu begini, baru kita cari. Kita cari L-nya. L-nya itu sama dengan 64 dikurangi 0,5 ya. Jadi L-nya sama dengan 63,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke 1. Nih. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke 1 sama dengan 6. Kemudian frekuensi kelas kuartil ke 1 sama dengan nih ya, 8. Kemudian kita cari P-nya. P-nya itu adalah panjang kelas dari 64 sampai dengan 67. Jadi di sini kita dapat panjang kelasnya adalah 4. Oke ya, kalau sudah ketemu semua, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah tadi QI sama dengan LI ditambah 1/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ke I kali P. Oke, jadi Q1 sama dengan L-nya tadi kita dapat 63,5 ditambah kemudian 1/4 kali N-nya, 1/4 kali N-nya itu adalah 50/4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya itu adalah 6 dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya itu 8 kali P-nya itu panjang kelasnya itu sama dengan 4. Oke, jadi kita hitung 63,5 ditambah ini tadi ketemu 12,5 dikurangi 6 ya, dibagi 8 kali 4. Nah, setelah itu kita hitung ini berapa? Sama dengan 63,5 ditambah ini kita hitung ya, dikalikan ini berarti 26/8 sama dengan 63,5 ditambah 3,25. Jadi ini kita hitung baru dikalikan dengan 4 baru dibagi 8. Oke, jadi ini kita tambahkan sama dengan 66,75. Jadi kuartil Q1-nya
kuartil bawah atau P1 sama dengan 66,75. Oke ya, sekarang kita akan mencari nilai D7. Jadi D7 itu kita akan cari letaknya, karena di sini sudah diketahui frekuensi kumulatifnya, sedangkan yang kita cari adalah desil ke-7. Kira-kira dia ada di interval kelas yang mana? Jadi kita cari dulu nilai D7-nya. D7 adalah nilai data ke I per 10. Jadi I-nya kita ganti 7 per 10 kali N. Jadi sama dengan nilai data ke 7 per 10 dikali 50. Jadi sama dengan nilai data ke 7 kali 50 dibagi 10, nilai data ke 35. Oke. Jadi D7-nya itu ada di interval ini ya, 72 sampai dengan 75. Kenapa? Karena D7-nya itu adalah data ke 35, sedangkan data ke 35-nya ada di sini. Nah, jadi kelas desilnya ada di situ. Ini adalah kelas D7. Nah, setelah ketemu, baru kita cari. Yang tadi sudah diketahui, data ke D7-nya itu data ke 35, berarti di sini adalah L-nya. L-nya itu 72 dikurangi 0,5 sama dengan 71,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas D7 berarti FKD 7 itu sama dengan ini ya. Nah, ini 26. Kemudian frekuensi kelas D7. Frekuensi D7 itu sama dengan 10. Nah, kalau sudah ketemu, oh iya P-nya ya. P-nya tadi sama ya. P-nya itu sama dengan 4. Kalau sudah ketemu semua, baru kita masukkan ke rumus. Jadi rumusnya adalah D7 sama dengan R ditambah, tadi di sini desilnya adalah 7 per 10 kali N ya. Jadi di sini ditulis aja 7 per 10 kali N, karena ini desil ke-7. Baru dikurangi frekuensi kumulatif sebelum D7. Dibagi dengan frekuensi kelas desil ke-7 kali P. Ya, ini kita panjangin. Jadi sama dengan L-nya itu 71,5 ditambah 7 per 10 kali 50 dikurangi 26 dibagi 10 kali 4. Oke, baru kita hitung ya sini ya. 71,5 ditambah ini tadi 35 dikurangi 26 dibagi 10 kali 4. Oke, kalau sudah, berarti di sini 71,5 ditambah ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan, ketemu 36 dibagi 10 sama dengan 71,5 ditambah 3,6. Jadi hasilnya adalah 75,1. Jadi D7-nya, desil ke-7-nya sama dengan 75,1. Oke ya, sekarang kita cari nilai persentil ke-48 atau P48. Ini sudah terisi frekuensi kumulatifnya, kita gunakan di kelas kuartil yang tadi. Jadi kita akan mencari letak kelas persentil ke-48 itu ada di mana. Jadi yang pertama kita cari adalah P48. P48 itu adalah nilai data ke nilai
data ke, ingat persentil itu dibagi 100. Jadi kalau di sini itu P48, berarti di sini 48 per 100 dikali N. Jadi P48 itu sama dengan nilai data ke 48 per 100 dikali 50. Nah, baru di sini kita hitung nilai data ke 48 kali 50 dibagi 100 sama dengan 24. Jadi persentil ke 48 nilai data terletak di data ke 24. Data ke 24 itu ada di kelas ini, ya, karena di sini 26, pasti di sini data ke 24-nya ada di dalam sini. Jadi yang ini adalah kelas persentil. Nah, kelas P48. Oke, kalau sudah dapat kelasnya, kita cari L-nya. L-nya berarti 68 dikurangi 0,5. Jadi L-nya sama dengan 67,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum P48, berarti ini ya, 14. Kemudian frekuensi persentil ke 48 itu 12. Panjang kelasnya sama dengan 4. Kalau sudah ketemu semua, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. P48 sama dengan L ditambah 48 per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke 48 dibagi frekuensi persentil ke 48 dikali dengan panjang kelas. Kita masukkan L-nya ya. L-nya itu 67,5 ditambah ini tadi berarti 48 dibagi 100 dikali 50 dikurangi ini berapa tadi? 14 dibagi 12 kali 4. Oke ya. Kalau sudah, tinggal kita hitung. 67,5 ditambah 24 dikurang 14 dibagi 12 kali 4 sama dengan 67,5 ditambah 40 per 12 sama dengan 67,5 ditambah 40 dibagi 12 itu sama dengan 3,33 terus. Jadi kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi sama dengan 70,83. Jadi persentil ke 48 adalah 70,83. Jadi P48 sama dengan 70,83. Oke ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Oke, jangan pernah merasa lelah dalam menimba ilmu. Jadilah engkau pemilik masa depan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di Microsoft Teams atau WhatsApp. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.